Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mulai memasuki bab keempat mengenai bentuk struktur organisasi. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa setiap organisasi itu pasti ingin agar berjalan dengan baik, efisien, efektif, serta optimal sehingga tujuan dapat tercapai. Nah, untuk mencapai semua tujuan tersebut, tentu dalam pelaksanaannya akan ada pembagian kerja sesuai dengan keahlian, sehingga setiap individu memiliki gambaran yang jelas mengenai posisi, tugas, fungsi, serta hak dan kewajibannya. Dengan demikian, perlu adanya tata susunan organisasi yang sesuai dan mudah dimengerti oleh semua anggota organisasi. Organisasi seperti apakah yang ada dalam perkantoran? Lalu apakah prinsip-prinsip yang harus dipahami sebelum membentuk suatu organisasi yang baik? Yuk, mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari bab ini. Materi kita yang pertama untuk hari ini adalah pengertian organisasi kantor. Sebelum mengetahui apa itu pengertian organisasi kantor, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari organisasi itu sendiri. Nah, secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon atau dalam bahasa Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota atau badan. Sementara itu, secara definisi, organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri atas bagian-bagian orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa juga, organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, adapun pengertian organisasi dalam kamus administrasi. Organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun pengertian organisasi menurut para ahli, yang pertama menurut James Dimony. Dalam bukunya The Principles of Organization, organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester I. Barnard, dalam bukunya The Functions of the Executive, organisasi adalah suatu sistem mengenai usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan menurut J. William Schultz, organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang bertalian dengannya yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, melalui definisi tadi dan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa organisasi memiliki ciri. Di antaranya yang pertama terdiri atas kelompok orang, yakni 2 orang atau lebih. Yang kedua, terdapat kerjasama yang berlangsung di dalamnya. Dan yang ketiga, memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Oleh karena itu, untuk mencapai semua tujuannya, sebuah perusahaan juga harus memiliki organisasi yang disebut sebagai organisasi perkantoran. Di sini, ada 5 fakta yang terdapat dan berlangsung dalam organisasi perkantoran. Kelima fakta tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap organisasi perkantoran pasti mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi sosial, baik disebabkan oleh struktur formal maupun informal. Yang kedua, interaksi dalam sistem sosial tersebut tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin perintah dan laporan, baik yang berhubungan dengan arus pekerjaan maupun arus informasi. Yang ketiga, sebagai suatu sistem terbuka, setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik, baik dalam organisasi internal maupun eksternal. Yang keempat, setiap orang dalam organisasi perkantoran memiliki tujuan individu yang menjadi alasan dari tindakannya. Mereka berharap organisasi dapat membantu mencapai tujuannya. Dan yang kelima, interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran juga dapat membantu pencapaian tujuan bersama. Nah, berdasarkan 5 fakta tersebut, dapat dikemukakan bahwa
Yang pertama, organisasi perkantoran adalah suatu proses interaksi antara orang-orang di dalam kantor untuk mencapai tujuan kantor. Yang kedua, organisasi perkantoran adalah suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengolah, menyajikan informasi, dan merawat aset perusahaan. Serta yang ketiga, organisasi perkantoran mencakup susunan staf, alokasi tugas, dan tanggung jawab dalam mengolah data dan informasi untuk membuat keputusan serta merawat aset perusahaan. Materi yang kedua adalah mengenai prinsip-prinsip organisasi kantor. Menurut Manulang, salah satu seorang ahli di bidang manajemen dan organisasi menyebutkan bahwa suatu organisasi itu dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi atau usaha organisasi yang baik jika mempertahankan beberapa prinsip-prinsip organisasi. Untuk lebih jelasnya, sebagai berikut. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian pula dalam mengorganisasi atau membuat suatu skema organisasi, hal pertama yang harus jelas adalah tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Nah, bagi sebuah perusahaan, tujuan tersebut dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman arah organisasi itu akan dibawa. Yang kedua, sebagai landasan organisasi. Yang ketiga, untuk menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang keempat, untuk menentukan program, prosedur, koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. Prinsip yang kedua adalah prinsip pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas adalah keharusan yang mutlak. Tanpa adanya hal tersebut, kemungkinan terjadinya tumpang tindih akan menjadi besar. Nah, pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan deskripsi tugas atau job description dari setiap departemen sampai unit-unit terkecil dalam organisasi. Dengan adanya pembagian tugas pekerjaan, susunan, atau struktur organisasi, tugas dan fungsi setiap unit dalam organisasi, hubungan-hubungan, serta wewenang tiap unit organisasi dapat ditetapkan sekaligus. Nah, pembagian tugas ini tidak hanya dilihat berdasarkan manfaat yang diperoleh dari penerapan prinsip pembagian kerja saja, tetapi juga dalam rangka mewujudkan penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat pula, atau lebih sering kita kenal dengan istilah the right man on the right place. Prinsip yang ketiga adalah prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap pimpinan harus memperoleh delegasi kekuasaan atau wewenang yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Wewenang atau kekuasaan mempunyai beberapa aspek, antara lain, yang pertama dalam hal mengambil keputusan, yang kedua dalam menggunakan peralatan, yang ketiga memerintah dan pemakaian waktu tertentu. Delegasi kekuasaan merupakan keahlian pimpinan yang penting, karena seorang pimpinan dapat melipat gandakan waktu, perhatian, dan pengetahuan yang terbatas. Delegasi kekuasaan merupakan salah satu jalan utama bagi pemimpin dalam membuktikan bahwa ia layak dan dapat dipercaya sebagai pimpinan. Prinsip organisasi yang keempat adalah rentang manajemen. Prinsip ini seringkali disebut dengan istilah berbeda-beda, seperti span of authority, span of control, span of management, atau span of managerial responsibilities. Dalam bahasa Indonesia, istilah lain yang digunakan untuk menyebut prinsip ini adalah jenjang pengawasan, jenjang kekuasaan, dan rentang manajemen. Nah, dalam sebuah organisasi perlu diperhatikan efektivitas dan efisiensi seorang pemimpin. Efektivitas dan efisiensi tersebut dapat dinilai melalui kemampuannya dalam melakukan pengawasan optimal terhadap sejumlah pegawai yang menjadi bawahannya. Melalui prinsip ini, dapat kita ketahui berapa jumlah pegawai yang tepat, dalam artian yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya untuk menjadi bawahan seorang pemimpin. Nah, dengan demikian, pemimpin tersebut dapat dikatakan bisa memimpin, membimbing, mengawasi dengan berhasil dan berdaya guna. Prinsip yang kelima adalah tingkat pengawasan.
Berjalannya sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan harus dipastikan dengan selalu menjalankan sistem pengawasan. Tanpa adanya pengawasan, akan sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penyusunan organisasi harus memperhatikan kemudahan sistem pengawasan. Berdasarkan prinsip ini, tingkat pengawasan atau tingkat pemimpin hendaknya diusahakan sedini mungkin. Di dalam suatu organisasi, diusahakan agar organisasi itu dibuat sesederhana mungkin. Selain memudahkan komunikasi, hal ini juga bertujuan agar ada motivasi bagi setiap orang di dalam organisasi untuk mencapai tingkat-tingkat tertinggi di dalam struktur organisasi. Nah, pengawas atau lebih dikenal dengan istilah supervisor adalah seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan perusahaan sebagaimana ia mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya. Prinsip yang keenam adalah kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai atasan. Melalui atasan tersebut, ia menerima perintah dan kepada atasan tersebut pula ia memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Artinya, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat melayani dua atasan sekaligus. Prinsip organisasi kantor yang terakhir dan tidak kalah pentingnya dalam organisasi adalah prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja terkadang tanpa disadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi diperlukan agar terhindar dari konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Baik, untuk pertemuan hari ini dicukupkan saja. Sekian setelah tadi kita membahas mengenai pengertian organisasi kantor, sampai prinsip-prinsip organisasi kantor menurut M. Manulang. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai struktur organisasi hingga bentuk-bentuk organisasi. Maka dari itu, Ibu tunggu kehadirannya minggu depan. Semangat terus belajar online-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.